Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Dengan ragu, dia mulai menyentuh wajahnya perlahan. Di ujung jemari dia merasakan kulit wajahnya sangat kasar dan ditumbuhi bulu yang tidak rata. Terlihat juga beberapa benjolan di sana sini. Dengan linangan air membasahi sudut matanya. Harnoko asik menyaksikan ikan-ikan yang berenang ke sana kemari. Lelaki yang berusia menginjak 65 tahun itu masih tampak sangat tampan dan gagah. Rambutnya yang sudah dipenuhi uban sengaja disemir hitam, sehingga pensiunan guru itu terlihat lebih muda dari usia sebenarnya. Kumis tipis yang melintang di bawah hidungnya yang mancung menambah aura kewibawaan di usia yang lebih separuh abad. Setelah pensiun sebagai guru, Harnoko menghabiskan waktu dengan berkebun dan memelihara ikan. Sementara kegemarannya memancing dan berburu sudah ditinggalkan sejak beberapa tahun yang lalu. Itu pun atas nasihat yang disertai paksaan dari ketiga anaknya. Tidak sholat asar dulu, Mas. Suara Arimbi membuatnya sedikit tersentak. Istrinya itu sudah berada di dekatnya, ikut memperhatikan setiap gerakan ikan yang membuat hati damai. Perempuan yang terpaut usia 4 tahun itu masih tampak guratan kecantikannya. Matanya sangat teduh di balik kacamata mewah yang dipakai, menunjukkan kalau sosoknya adalah seorang yang penuh welas asih dan tidak banyak menuntut. Kulitnya yang kuning langsat masih sangat bersih meski mulai keriput. Senyumnya sangat lembut, selembut tutur bahasanya. 42 tahun mengarungi bahtera rumah tangga bukanlah rentang waktu yang pendek bagi mereka. Suka, duka sudah terlewati dengan penyelesaian. Kebahagiaan dan air mata pun telah kenyang mereka santap. Dari perkawinan tersebut, mereka dikaruniai 3 buah hati, yang kesemuanya sudah bekerja mapan, bahkan mempunyai karir yang bagus di bidangnya. Sayangnya, semua anak-anak mereka bertempat tinggal di luar pulau, sehingga komunikasi sangat jarang terjalin, apalagi kesibukan mereka yang tidak bisa diganggu-gugat. Di kampungnya, keluarga Harnoko sangatlah disegani. Selain aktif dalam organisasi desa, keberhasilan dalam mengentaskan pendidikan anak-anaknya menjadi tauladan bagi warga sekitar. Sholatlah dulu, Mas. Matahari sudah hampir tenggelam loh. Kembali Arimbi berucap. Mereka pun beranjak menuju ke dalam rumah. Saat beberapa langkah dari kolam ikan, Arimbi terkaget ketika melintas sosok sebentuk monyet di atap rumah. Sosok itu terdiam menatap tajam ke arahnya, yang beberapa detik kemudian lenyap entah kemana. Arimbi hanya terdiam, tidak memberitahu suaminya. Dia pendam keanehan yang tidak pernah terjadi sebelumnya.
Tidak selamanya air laut itu pasang. Itulah pepatah bijak yang menggambarkan bahtera rumah tangga Harnoko. Mahligai indah yang selama ini sangat manis dilewati, mendadak terkoyak oleh sebuah prahara. Harnoko telah jatuh cinta dan berpaling pada perempuan lain di usia senjanya. Sungguh, satu kisah di luar dugaan. Adalah Harnum Fajarwati, janda tanpa anak yang berhasil memporak-porandakan ketenteraman keluarganya. Perempuan berusia setengah abad itu mampu meluluh lantakkan hati Harnoko, yang akhirnya bertekuk lutut dengan cinta itu. Benteng kesetiaan yang dijaga selama ini telah runtuh berkeping oleh daya pikat Harnum. Sebenarnya tidak ada yang istimewa dari sosok wanita itu. Penampilannya tidaklah jauh berbeda dengan wanita kampung pada umumnya. Kulitnya sawo matang, agak kusam dan wajahnya jauh dari polesan make up. Sementara tubuhnya agak gemuk, tidaklah layak jika dikatakan ideal. Begitupun dengan selera pakaiannya yang ketinggalan zaman. Kehadiran Harnum tentu membuat luka menganga di hati Arimbi. Sejak kehadiran perempuan itu, perangai Harnoko berubah total. Seorang yang dulu sangat lembut dan penuh keromantisan, kini menjadi orang asing yang tidak dikenal istrinya sendiri. Hari-harinya lebih banyak dihabiskan di luar rumah untuk menemui wanita idaman lain. Sementara waktu yang tersisa di rumah dihabiskan untuk melamun. Dan lebih dari itu, Harnoko juga menjadi sosok pemarah. Sebenarnya Harnum bukanlah sosok yang asing dalam kehidupan Harnoko. Sejarah kelabu dalam masa lalu Harnoko mengungkap kebenaran bahwa Harnum adalah mantan kekasihnya. Di saat muda dulu mereka saling mencintai. Bahkan kisah itu membawa mereka mengikat dalam satu janji, yaitu akan bersama dalam ikatan pernikahan. Namun takdir berbicara lain. Ki Sentanu, ayahanda Handoko, adalah orang pertama yang menentang hubungan itu. Bobot, Bibit, dan Bebet menjadi senjata Ki Sentanu. Bangsawan terpandang di zamannya itu memangkas habis rasa cinta putranya pada Harnum. Tidak ada sedikit pun rasa iba di hatinya saat Harnum menyembah di kakinya demi menemui Harnoko untuk yang terakhir kali. Perempuan yang terlahir sebagai putri petani miskin itu dibuat tidak berdaya. Hatinya hancur mendapat perlakuan tidak adil itu. Dan semakin remuk redam manakala Harnoko menjauh hingga hilang bak ditelan bumi. Tidak ada komunikasi, tidak ada perjumpaan, dan tidak ada kabar berita. Semua putus begitu saja. Dan bertambah pilu lagi ketika sang pujaan hati mempersunting perempuan berdarah biru. Dialah Raden Ayu Arimbi, Ayuneng Puspitosari, yang sampai sekarang masih menjadi pendamping hidup yang amat setia. Pada akhirnya Harnum menerima pinangan seorang juragan kacang, meski cinta sejatinya hanya kepada Harnoko. Kisah lara yang dialami Arimbi bermula manakala Harsito, putra sulungnya yang tinggal di luar Jawa, menyuruh mencarikan lahan di sekitar perkampungan. Anaknya itu berencana membangun sebuah usaha yang mampu menyerap tenaga kerja. Dan tidak dinyana, lahan luas yang dikelilingi pohon mauni itu ternyata milik Harnum. Berawal dari situlah tali komunikasi Harnoko dengan Harnum kembali terpaut. Dan bagi Harnum, pertemuan itu seolah bagikan mimpi. Setelah beberapa tahun ditinggal mati sang suami, membuat dia berharap banyak dari pertemuan tersebut. Getar cinta di masa lalu kembali tumbuh. Menjadi istri kedua baginya bukan hal yang berat. Dan untuk mewujudkan mimpinya menjadi istri kedua, rasanya bukan hal sulit. Karena semua kendali dan keputusan keluarga, semua ada di tangan Harnoko. Dialah yang menjadi panutan, bukan istri maupun anak-anaknya. Dan satu-satunya penggalang cinta Harnum saat ini sudah meninggal. Dialah Ki Sentanu, ayah dari Harnoko. Lain halnya dengan Harnoko. Dia merasa ada di persimpangan jalan. Dia sadar betul kalau Harnum adalah masa lalunya, yang mana kini dia sudah mempunyai keluarga yang sangat disayangi. Harnoko juga sadar
jika istrinya akan terluka jika dia melanjutkan hubungan dengan Harnum. Tapi dalam sepenuh sadar, dia lebih memilih dengan Harnum. Tatapan mata perempuan itu telah membawanya kembali pada pusaran api asmara. Benih cinta kembali terulang, bahkan tumbuh subur bak cendawan di musim hujan. Hingga keputusan itu pun diambil Harnoko. "Aku akan menikahimu, Harnum," ucap Harnoko lirih. Yang disambut dengan senyum lebar dan hati berbunga-bunga perempuan di pelukannya. Harnum merasa menang. Sebentar lagi mimpi itu tergapai. Dia akan menjadi satu keluarga dengan orang yang dipujanya. Sementara di mata Arimbi, hari demi hari, perangai sang suami semakin menyakitkan. Hatinya terus menangis tersayat pilu di saat Harnoko tidak sudi lagi menyentuhnya. Tidur pun tidak lagi seranjang. Harnoko memilih tidur di kamar belakang tanpa pedulikan perasaan istrinya. Hati Arimbi sangat terluka saat suaminya meminta perceraian. Dengan tegas dan secara tiba-tiba, lelaki itu ingin berpisah dengan Arimbi. Apa salah saya, Mas? Kenapa kamu melakukan itu? Tanya Arimbi berontak. Namun Harnoko sudah bulat keputusannya. Dia pun meninggalkan istrinya tanpa menjawab. Hari-hari berlanjut. Karena terlalu dalam memikirkan suaminya, tubuh Arimbi yang semula segar kini tinggal tulang berbalut kulit. Wajah cantiknya kini kuyu tidak bersinar. Kesehatannya pun kian memburuk. Tidak ada lagi tempat untuk berkeluh kesah. Dia sembunyikan semua dari ketiga anaknya. Yang ketiga anaknya berada jauh di luar pulau. Bahkan yang bungsu sekarang tinggal di luar negeri. Selang 1 bulan, proses perceraian masih belum menemukan titik terang. Arimbi hanya pasrah dan selalu berdoa dengan ketidakbenaran yang dihadapi. Malam ini, dia melakukan sholat tahajud untuk lebih mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Dalam kusuk berzikir, dia dikejutkan dengan suara desahan sang suami. Arimbi yang merasa khawatir segera melangkah ke kamar belakang di mana suaminya tidur. Tidaklah sulit baginya untuk masuk ke dalam kamar tersebut. Kamar yang tidak pernah dikunci, karena kuncinya hilang sudah sangat lama. Dengan perlahan dan sangat hati-hati dibukalah gagang pintu. Dalam temaram lampu tidur, sekilas namun sangat jelas, Arimbi melihat sesuatu yang sangat di luar nalar. Harnoko melakukan persetubuhan dengan sosok yang maya. Di dalam temaram lampu tidur, sangat jelas dilihat sosok bayangan perempuan menggumuli Harnoko. Sungguh, sesuatu hal yang membuat Arimbi merasa ngeri. Tidak ingin batinnya semakin sakit, Arimbi segera menutup kembali pintu. Hatinya berontak, tapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Untuk bertanya pun dia merasa segan, karena selama ini Harnoko mendiamkannya. Tidak berapa lama terdengar lenguan panjang suaminya. Namun bukan suara kenikmatan yang ia dengar, melainkan seperti rasa sakit yang amat sangat. Kejadian itu terulang setiap malam, yang membuat Arimbi sangat penasaran dengan hal gaib yang menimpa suaminya. Pikirannya menjuru ke arah sesuatu yang negatif, yakni tentang seorang yang telah mengguna-gunai Harnoko. Dia berprasangka kalau ada seseorang yang sedang sengaja menghancurkan rumah tangganya. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Harlan, seorang mantan tukang kebun almarhum orang tuanya. Sengaja disuruh datang menemuinya untuk memata-matai Harnoko. Arimbi menceritakan tentang keanehan yang terjadi pada suaminya belakangan ini, yang setiap hari selalu pergi entah kemana, tidak lagi mengurusi ikan-ikan kesayangannya, dan seperti tidak betah tinggal di rumah. Namun Arimbi tidak menceritakan tentang gugatan cerai yang dilayangkan. Jika kamu menemukan keganjilan, ceritakanlah padaku, ucap Arimbi dengan mata berkaca-kaca.
Harlan hanya terdiam, memandang duka di raut wajah Arimbi. Baiklah, besok aku akan ikut denganmu. Ucap Arimbi mengikuti usulan Harlan, yang mana akan menemui salah seorang ahli kebatinan. Mendengar cerita persetubuhan Harnoko dengan sosok gaib, membuatnya yakin kalau ada yang tidak beres. Malam dingin menusuk tulang. Seusai bertahajud, muncul angin berembus sampai ke dalam ruangan sholat. Arimbi terkejut dengan kepalang ketika terdengar sayup-sayup suara seperti kera. Angin itulah yang membawanya. Beberapa detik kemudian, angin itu surut, berhenti, dan menghilang dengan sendirinya. Di saat itulah muncul dorongan kuat Arimbi untuk bercermin. Setelah melepas mukena, dia kembali ke kamar lalu bercermin. Astagfirullahaladzim. Desis Arimbi nyaris pingsan. Jantungnya serasa berhenti berdenyut. Setiap persendian tubuhnya terasa lemas. Apa yang dilihatnya di cermin sungguh sesuatu yang mengerikan. Dia terus menatap bayangannya di cermin. Dengan ragu, dia mulai menyentuh wajahnya perlahan. Di ujung jemari dia merasakan kulit wajahnya sangat kasar dan ditumbuhi bulu yang tidak rata. Terlihat juga beberapa benjolan di sana-sini. Dengan linangan air membasahi sudut matanya, Arimbi tidak berkedip memandang wajahnya. Jelas sekali, muka itu telah berubah separuh bulunya. Dan lebih parah lagi, wajah itu dipenuhi polesan makeup yang asal jadi. Detik itu juga dia keluar rumah, berjalan dalam gelap menuju rumah Harlan. "Bu, mau kemana?" Sebuah mobil bak terbuka mendekati Arimbi, yang pada akhirnya menumpanglah dia menuju kampung halaman. Ki Soponyono menyimak Arimbi bercerita. Di hatinya terus mengamalkan doa sambil menatap lekat wajah separuh monyet itu. Masih saja ada orang yang mengamalkan ilmu sesat itu, ucap Ki Soponyono begitu Arimbi selesai berkisah. Sementara Harlan hanya terdiam. Rasa iba bercampur ngeri bergejolak di hatinya. Sesaat kemudian Ki Soponyono menerangkan tentang apa yang diterawangnya, bahwa Arimbi terkena santet Paisan Munyok. Santet jenis langka ini merupakan ilmu hitam tingkat tinggi, yang dampaknya bukan hanya pada Arimbi, tapi juga pada pasangannya. Yang pada dasarnya, santet ini terjadi karena berlatar belakang asmara. Mendengar penjelasan itu, membuat Arimbi manggut-manggut. Pikirannya berlari pada sosok Harnu. Ki Soponyono kembali menjelaskan, tujuan santet ini adalah membuat Arimbi menjadi jelek dan menjijikkan di mata suaminya. Yang kecantikan itu dipindahkan pada si pengirim, sehingga Harnoko berpaling. Dia membenci istrinya sendiri, yang kemudian akan meninggalkannya. Talak adalah jawabannya. Sementara sambil menunggu proses perceraian, si pengirim dengan ilmunya akan mendatangi mangsanya. Orang tersebut mengajak bercinta secara gaib, yang membuat Harnoko tersiksa ruhnya. Dan bukan kenikmatan yang dirasakan, namun rasa sakit yang luar biasa. Jika proses perceraian gagal, biasanya si pengirim santet akan menaikkan ilmunya dengan teror siluman beruk. Teror itu adalah taraf yang sangat berbahaya, karena yang diincar adalah nyawa Arimbi. Beruntunglah kamu, Tuhan telah menunjukkan kebesarannya dengan merubahmu menjadi buruk. Seharusnya yang melihat keburukan itu hanyalah suamimu saja, ucap Ki Soponyono. Beberapa saat kemudian, orang pintar itu mencabut keris di sisinya.
lalu ditegakkan dengan ujung keris berada di bawah. Setelah keris berdiri dengan sendirinya, diambillah sebuah daun sirih merah yang sudah tersedia. Lalu dirajanya dengan ujung jari telunjuk. Begitupun dengan daun sirih yang kedua. Setelah selesai, kedua daun itu ditancapkan pada keris. Dan keanehan pun terjadi. Dalam hitungan detik, daun sirih yang semula basah itu menjadi kering. Juga muncul tulisan raja beraksara Jawa di daun tersebut. Setelah mencabut daun tersebut, Ki Soponyono memberitahu bahwa itu adalah penawarannya. Yang nanti saat tiba di rumah, yang satu ditumbuk halus, lalu dimasukkan pula yang biasa untuk mandi Arimbi juga Harnoko. Dan yang satu dimasukkan di kolong tempat tidur Harnoko. Satu pesan saya, jika Tuhan mengembalikan kebahagiaanmu, maafkanlah si pengirim dengan ikhlas. Bersihkanlah hati dari dendam. Biarlah Tuhan yang menghukum. Ucap Ki Soponyono sebelum Arimbi pamit. Arimbi bersyukur karena setelah pesan dari Ki Soponyono dilakukan dengan tuntas, semuanya kembali pulih seperti sedia kala. Harnoko kembali tersenyum mesra dan bersikap manis. Arimbi merasa baru bangun dari tidur panjang. Hatinya bersorak lega karena mimpi buruk itu tidak lagi datang. Di sisi lain, Harnum tampak banyak berubah. Dia sudah mengenakan jilbab dan perilaku yang lebih baik lagi. Perempuan itu sudah mulai sadar dengan usianya yang semakin tua. Dia makin dekat dengan Sang Pencipta, sehingga sepenuhnya yakin bahwa jodoh menjadi kuasa Tuhan. Sekuat apapun keinginan dan usahanya mengejar Harnoko, jika Tuhan tidak menuliskan, maka semua percuma. Dan terakhir diketahui, setelah pelunasan pembayaran lahan, uang tersebut dipergunakan untuk membangun sebuah masjid. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.